Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Bacarita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah si Kinan lagi. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Bacarita Film 11. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Ternyata si pria botak itu adalah Dewa Surga Lisa. Dewa Surga Lisa tidak menyia-nyiakan waktunya lebih lanjut. Dia berkata, aku akan memberimu kesempatan, menyerahkan lambang keimortalan immortal, dan aku akan mengampunimu. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Sosok Kinan juga tegang. Tidak ada cara. Dia akan menyerahkan lencana keimortalan immortal atas. Bahkan jika dia benar-benar memberi mereka lencana, Dewa Langit Lisa tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Bagaimana Kinan bisa mengatasi situasi ini? Apakah Kinan benar-benar harus menggunakan segel yang ditinggalkan oleh Dewa Pertempuran Divine? Segel itu hanya bisa digunakan sekali untuk menyelesaikan situasi berbahaya, tetapi ia disuruh hanya menggunakannya sebagai upaya terakhir. Akan sangat sia-sia jika Kinan harus menggunakan segel pada beberapa Dewa Langit. Tiba-tiba mata Kinan berkedip. Suatu pikiran terlintas di benaknya pada saat itu. Luangkan hidupku, aku tidak akan memberimu lencana kenaikan immortal. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Kinan kemudian berkata dengan dingin. Matanya tidak menunjukkan rasa takut. Dewa Surga Lisa pun sangat marah mendengar perkataan Kinan itu. Beraninya kau, bunuh dia, ucapnya, lalu memerintah bawahannya itu untuk menghabisi Kinan. Seketika para bawahannya itu pun langsung gercep menyerang Kinan. Kinan tetap tenang, namun ia meminta agar Blood Eye tetap diam di tempat dan jangan bergerak dulu. Blood Eye hanya mengiyakan ucapan Kinan. Kinan lalu menunjukkan Liu Huangrok kepada para kultivator yang ada di tempat itu. Kinan berkata, para kultivator, jika ada yang bersedia mengusir orang-orang itu, Liu Huangrok ini akan menjadi milikmu. Ternyata, rencana Kinan ini menawarkan kesepakatan dengan para kultivator yang ingin Liu Huangrok agar membantunya melawan pasukan si botak. Dewa Surga Lisa pun yang melihat Kinan mencoba membentuk aliansi, ia berkata kepada Kinan, apa kau pikir mereka akan menyinggungku cuma untuk satu Liu Huangrok? Dengan tersenyum Kinan berkata, kalau satu batu tidak cukup, bagaimana dengan 10? Ucap Kinan sambil mengeluarkan 10 Liu Huangrok lainnya. Melihat Kinan yang mengeluarkan begitu banyak Liu Huangrok, sontak membuat para kultivator yang melihatnya terkejut. Mereka berkata, orang ini benar-benar punya 10 Liu Huangrok. Mungkinkah dia yang menangkap 87 batu yang tersisa hari ini? Di antara para kultivator itu tampak ada sekelompok kultivator yang sepakat dengan Kinan. Menarik, ia lalu memerintahkan bawahannya untuk pergi menghentikan orang-orang yang akan menyerang Kinan. Akhirnya Kinan pun mendapatkan bantuan dari kultivator itu. Si botak yang melihat Kinan dapat bantuan sontak menjadi kesal. Si botak lalu berkata kepada para kultivator yang membantu Kinan, para kultivator, aku di sini atas nama Little Peng Emperor Wan Xiao. Jika kalian benar-benar ikut campur urusan kami, kalian akan melawan Little Peng Emperor. Tolong pikirkan dua kali. Mendengar nama Little Peng Emperor Wan Xiao, sontak para kultivator yang akan membantu Kinan menjadi ragu dan tampak terkejut. Melihat keraguan para kultivator itu, Kinan lalu berkata, tampaknya 10 Liu Huangrok tidak cukup. Jadi bagaimana kalau 20? Jika 20 tidak cukup, aku akan menawarkan 30. Ketua yang memerintahkan bawahannya untuk membantu Kinan pun meminta untuk jangan bertindak terlebih dahulu. Jangan bertindak gegabah. Untuk saat ini, aku ingin melihat seberapa besar yang akan ditawarkan anak ini. Blood Eye menatap Kinan. Kinan lalu berkata kembali, 50 Liu Huangrok kepada siapa saja yang dapat mengantar kami ke medan perang Liu Huang. Ini adalah kesempatan terakhir kalian. Setelah Kinan menawarkan 50 Liu Huangrok, tiba-tiba sebuah portal muncul dari langit. Seorang kultivator pun muncul dari portal itu. Ia kemudian melihat ke arah Kinan dan berkata, sungguh anak yang mengesankan. Kalau begitu, aku akan membantumu. Melihat kedatangan kultivator tersebut, Kinan nampak lega. Ia menghembuskan napas dan berkata dalam hati, Immortal setengah langkah lebih dari cukup untuk melawan puncak Heaven God. Kemudian muncul lagi seorang kultivator bertopeng dengan tersenyum. Ia mengatakan, kultivator, bukankah sulit bagimu untuk menghadapi 7 Heaven God sendirian? Aku juga akan membantu. Aku hanya membutuhkan 10 Liu Huangrok.
Lalu, kultivator lain pun seketika tertrigger untuk membantu Kinan karena mereka juga membutuhkan Liu Huangrok. Kinan menatap si botak. Ia tersenyum dan berkata, tampaknya Little Peng Emperor tidak bisa mengendalikan alam kecil Sang Shitian. Si botak pun panik bercampur kesal. Dasar kau, ucapnya. Kemudian kultivator yang immortal setengah langkah menatap si botak dan berkata, cepat pergi, kalau tidak aku akan merobek tulangmu sampai kecil. Si botak yang melihat jika Kinan sudah banyak dibantu oleh para kultivator pun menarik pasukannya. Si botak berkata, ayo pergi. Para kultivator yang membantu Kinan pun hanya menatap kepergian si botak. Kinan kemudian mencangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas bantuan kalian. Namun untuk berjaga-jaga, boleh aku meminta para senior untuk bersumpah atau berjanji untuk mengirim kita dengan aman ke medan perang Liu Huang? Aku akan mendapatkan 8 Liu Huangrok pada hadiahnya. Kultivator bertopeng di sini kemudian berkata, kau sangat berhati-hati. Baiklah, mari kita bersumpah. Kemudian mereka semua pun bersumpah. Dalam hatinya Kinan bergumam merasa lega. Untungnya orang-orang ini tidak menarik kembali kata-kata mereka. Setelah itu Kinan pun kemudian memberikan Liu Huangrok kepada mereka yang telah membantu Kinan. Kinan berkata, rekan kultivator, silahkan kalian bagikan Liu Huangrok ini di antara kalian sendiri. Kemudian di sini Blood Eye pun berkata kepada Kinan, Kinan, kita tidak boleh terus berlama-lama di sini. Ayo pergi. Ternyata di sini Blood Eye meminta Kinan untuk segera bergegas pergi ke medan perang Liu Huang. Singkat cerita, Kinan dan para kultivator lainnya pun telah tiba di pintu masuk medan perang Liu Huang. Kultivator immortal setengah langkah pun tersenyum dan berkata kepada Kinan, ini adalah pintu masuk medan perang Liu Huang dan misi kita telah berhasil terselesaikan. Kultivator bertopeng berkata, nah, kau harus lebih agresif, jangan mati begitu saja. Kinan pun menjawab, rekan kultivator, sampai jumpa. Ucap Kinan sambil membungkuk dan mencangkupkan tangannya. Kinan kemudian mengeluarkan Immortal Rock dan masuk ke dalam pintu gerbang medan perang Liu Huangrok. Singkat cerita, Kinan pun telah tiba di dalam. Kinan melihat situasi yang ada di dalam, kemudian Kinan bergumam, aku tidak tahu di mana senior Blood Eye. Sepertinya lokasi semua orang setelah memasuki medan perang Liu Huang adalah acak. Kinan kemudian bergumam, bahkan medan perang Liu Huang yang telah menurun masih memiliki aura yang luar biasa. Aku penasaran apa Immortal Asien dapat dibandingkan dengan ini. Kinan pun mengepalkan tinjunya dengan erat. Ia lanjut berkata dalam hati, aku harus menjadi kultivator ranah puncak Heaven God sebelum ikut berpartisipasi dalam Immortal Ascension War. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan. Gumam Kinan dengan penuh keyakinan. Kinan menutup mata. Kinan kemudian mencoba untuk menemukan Blood Eye. Dalam hatinya ia bergumam, senior Blood Eye dapat menemukanku dengan mengikuti auraku, karena dia telah mempelajari teknik Immortal Weaponry Art. Kinan kemudian menggunakan teknik God of War Godal Ace. Ia mencari keberadaan Blood Eye. Kinan pun bergegas pergi dari tempat itu, sambil bergumam, sebaiknya aku pergi memeriksa daerah sekitar dulu. Kinan pun sambil terbang, mencoba memeriksa daerah sekitar. Terlihat ada sesuatu yang bercahaya yang mengejutkan Kinan. Hah, apa itu? Ada Heaven dan Earth Spirit yang tersembunyi di sana. Gumam Kinan. Kinan kemudian pergi ke tempat tersebut. Dan setelah memasuki gua yang ada di tempat tersebut, Kinan menemukan sebuah pohon yang memiliki aura yang sangat kuat. Dan itu bisa membantu Kinan dalam berkultivasi. Melihat pohon tersebut, Kinan bergumam, pohon ini cukup untuk membantuku mencapai ranah Earth God lapisan keempat. Kalau begitu, aku akan bersembunyi di sini sebentar untuk meningkatkan kultivasi. Kinan pun kemudian mulai berkultivasi di hadapan pohon tersebut dan menyerap energi yang ada di pohon itu. Namun tiba-tiba, Ownerless Heaven Pattern bereaksi dan menyerap energi yang ada di pohon itu yang membuat Kinan bertanya-tanya, kenapa Ownerless Heaven Pattern menyerap pohon ini? Gumam Kinan. Kinan kemudian berkata kembali dalam hatinya, apa itu artinya? Pattern ini sama seperti God of War, secara bertahap akan bangkit dengan memurnikan sumber daya alam tersebut. Kalau begitu, ini pasti bisa membuatku lebih kuat. Mari bereksperimen dengan beberapa Heaven dan Earth Spirit.
Ucap Kinan lagi dalam hati menambahkan. Cerita pun berpindah ke kediaman Wan Xiao. Tampaknya di sini Wan Xiao sangat marah. Wan Xiao berkata kepada bawahannya, "Dasar sekumpulan sampah, mengurus seorang Earth God aja kalian gak becus. Apakah kalian tidak punya kesempatan untuk mencegah dia berbicara?" Bawahannya pun langsung bersujud karena ketakutan dan memohon ampun. Ia berkata, "Tuan Mudawan, tolong tenang dulu." Wan Xiao kemudian berkata kembali, "Apa yang kalian lakukan di sini? Pergi ke medan perang Liu Huang dan bawakan aku kepala Kinan." Ucap Wan Xiao memerintahkan bawahannya. Bawahannya pun langsung manut dan akan segera pergi ke medan perang Liu Huang. Lalu cerita berpindah ke sekte Heaven Illusionary Ancestor. Di sini seseorang sambil memegang gelas berkata, "Si bodoh Drog Demon, siapa yang akan berpikir bahwa dia akan menemukan pewaris yang berbakat meskipun dia sudah mati dalam waktu yang sangat lama? Aku adalah orang yang selalu mencabut rumput sampai akarnya. Kau pasti mengerti kan?" Ucap orang tersebut dengan tatapan jahat. Lalu di sini bawahannya pun mencangkupkan tangannya dan berkata, "Master, jangan khawatir. Medan perang Li Huang akan menjadi kuburan Kinan." Kemudian dia pun berniat akan pergi ke pengasingan. Namun sebelum pergi, orang itu berkata kepada bawahannya, "Kuharap kau membawakan kabar baik sebelum aku mencapai ranah Earth Immortal." Dengan tatapan jahat, orang tersebut juga mengatakan, "Aku tidak akan mengecewakanmu." Cerita berpindah kembali ke tanah yang diberkati. Terlihat Qiu Hong di sini seperti sedang berkultivasi. Ketika Qiu Hong sedang berkultivasi, seorang kultivator pun menyapa Qiu Hong. "Saudara Qiu Hong, aku telah menemukan orang yang kau cari," ucap wanita tersebut. Sontak, perkataan wanita tersebut membuat Qiu Hong terkejut. Qiu Hong lalu bertanya, "Benarkah?" Kultivator wanita itu lalu berkata, "Kapan aku pernah bohong kepadamu? Tapi itu membuatku cemburu karena kamu sangat peduli dengan seorang Earth God," ucap kultivator wanita itu. Kemudian Qiu Hong berkata, "Mari kembali ke urusan kita." Sang kultivator wanita lalu berkata lagi, Iya, Kinan ini naik dari benua Changlan beberapa waktu yang lalu." Tampak Qiu Hong sangat senang. Qiu Hong menatap langit dan berkata kembali, "Sepertinya penyelamatku memang datang ke alam Immortal Non-Heaven dan akhirnya aku punya kesempatan untuk membalas budi." Lalu, sang kultivator wanita bertanya kepada Qiu Hong, "Saudara Qiu Hong, siapa Kinan bagimu? Kenapa kamu begitu perhatian kepada seorang Earth God? Sekarang adalah saat kritis bagimu untuk bersaing memperebutkan posisi murid inti nomor 1. Jadi kamu tidak boleh terganggu." Ucap sang kultivator wanita kepada Qiu Hong agar tetap fokus. Namun Qiu Hong menjawab, "Seorang Earth God itu adalah penyelamatku. Aku berhutang nyawa padanya," ucap Qiu Hong. Sontak mendengar jawaban Qiu Hong, sang kultivator wanita langsung terkejut. "Apa?" ucapnya. Kembali ke medan perang Liu Huang bagian tengah. Di sini, Blood Eye akhirnya menemukan Kinan. "Kinan, akhirnya aku menemukanmu," ucap Blood Eye. Kinan pun melirik Blood Eye. "Senior Blood Eye," jawab Kinan. Blood Eye kemudian berkata, "Kinan, aku menemukan tanah harta karun di depan. Ia memiliki beberapa hal yang menarik. Tapi aku ingin kau meningkatkan teknik matamu." Kinan pun hanya mengiyakan. "Oke." Kemudian ia bergumam, "Sepertinya aku tak perlu menunggu lama untuk bereksperimen." Kinan pun pergi ke tempat yang disebutkan oleh Blood Eye. Hingga akhirnya di sini, Kinan menemukan tempat tersebut. Kinan yang berada di tempat tersebut merasakan jika tempat tersebut pun penuh energi. Kinan bergumam, "Niat immortal di dasar sungai ini bahkan lebih kuat daripada pohon api raksasa yang aku temukan sebelumnya." Blood Eye kemudian berkata kepada Kinan, "Kinan, ketika aku melakukan Blood Eye Art, terapkan teknik matamu di tanganku. Dengan begitu, kita bisa mengatasi formasi di dalam tanah." Tapi sebelum mereka melakukan itu, tiba-tiba ada yang datang dan Kinan merasakan. Kemudian di sini, Blood Eye pun berkata kepada Kinan, "Mereka pasti murid dari Sword World Immortal Emperor." Kinan pun bergumam, "Apa? Sword World Immortal Emperor?" Murid-murid itu pun tiba di tempat tersebut dan melihat Kinan. Salah seorang kultivator berambut hijau pun kemudian berkata, "Hah, apa kau Kinan yang menangkap 58 Liu Huang Rock sekaligus?" ucap orang tersebut.
Kinan kemudian berkata kepada Blood Eye, "Senior Blood Eye, pergi dan amankan hartanya, serahkan mereka padaku." Blood Eye pun hanya manut kepada Kinan kemudian pergi. Sedangkan Kinan saat ini akan menghadapi para kultivator itu. Kultivator berambut hijau berkata, "Kinan, begini saja, mari kita bagi dua hartanya. Selain itu, beritahu kami juga bagaimana caramu menangkap Liu Huangrok. Dengan begitu, kami akan berpura-pura tidak pernah melihat kalian berdua hari ini." Tapi Kinan hanya tersenyum dan menjawab, "Kalian punya waktu 5 napas untuk bersumpah dan meninggalkan tempat ini. Jika tidak, Kinan kemudian mengeluarkan sabernya." "Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan," ucap Kinan sambil memasang kuda-kuda. Kinan menunjuk para kultivator itu. Kultivator berambut hijau kemudian berkata, "Berhenti mengancam kami. Kami semua adalah murid dalam dari Sword World Immortal Emperor. Kalau kau berani menyakiti kami, itu berarti kau menantang Sword World Immortal Emperor." Kinan hanya tersenyum dan menjawab, "Begitukah?" Kemudian Kinan pun menepaskan pedangnya yang membuat ledakan besar terjadi. "Ya, akan kucoba," ucap Kinan. Si kultivator berambut hijau pun menghindari serangan itu. Ia berkata kepada Kinan, "Tampaknya kau bertekad untuk menjadi musuh kami." Salah seorang kultivator di sini bergumam sambil merasa ketakutan. "Halt, Heaven God, itu sedang memecahkan formasi. Dia tidak akan punya waktu untuk mengganggu kita untuk saat ini. Ayo serang bersama dan tekan Kinan terlebih dahulu." Namun, di sini tampaknya kultivator berambut hijau sangat percaya diri. Ia berkata sambil mengumpulkan aura di tangannya, "Aku sendiri bisa mengurus dia." Ia kemudian menggunakan teknik Water Blade untuk menyerang Kinan. Kinan bersiap menerima serangan itu. Kinan mengangkat pedangnya lalu menebas teknik itu dengan Destruction Wheel. Sontak teknik tersebut langsung hancur lebur, membuat si kultivator berambut hijau terkejut. Dan sebuah ledakan besar pun terjadi. Si kultivator berambut hijau berteriak kesakitan. Ia pun langsung tepar dibuat oleh Kinan. Tubuhnya babak belur dan seperti susah untuk bangkit. Kemudian para murid lainnya pun menghampiri kultivator berambut hijau. Mereka berkata, "Kakak senior, apa kau baik-baik saja? Apa ada yang sakit?" Si kultivator berambut hijau kemudian menjawab, "Aku baik-baik saja. Ayo bekerja sama dan gunakan formasi Sword Illusionary Immortal Gate untuk menekannya." Ternyata kesombongannya yang di awal tidak berpengaruh kepada Kinan. Akhirnya dia pun meminta bantuan para murid lainnya untuk membentuk formasi Sword Illusionary Immortal Gate untuk menekan Kinan. Adik juniornya pun langsung mengiyakan apa yang dikatakan oleh kultivator berambut hijau itu. Kemudian dia menatap Kinan dan berkata, "Aku tidak akan melepaskanmu karena telah menyakiti kakak seniorku." Kinan hanya tersenyum dan menunjuk dirinya sendiri. "Majulah kalian semua." Sontak, provokasi Kinan membuat mereka menjadi emosi. Mereka pun mulai membentuk formasi yang mengepung Kinan. Kinan pun kemudian menatap langit dan berkata, "Benda ini terlihat familiar," gumam Kinan dalam hati. Walaupun saat ini Kinan tengah terkurung dalam formasi, tampaknya Kinan sedang santai-santai saja. Sedangkan murid itu ia tersenyum dan merasa percaya diri jika ia akan bisa mengalahkan Kinan. Kinan kemudian menahan benda yang akan menimpanya itu. Kinan kemudian menggunakan teknik Destruction Battle Saber dan sontak saja gerbang itu pun langsung hancur dibuat Kinan. Bahkan murid-murid yang membuat formasi pun ikut terpental dibuatnya. Murid junior dari si kultivator berambut hijau pun sangat terkejut. Ia berkata, "Bagaimana mungkin? Apa kau sudah menguasai 4 ekstremitas?" Tanya dari murid itu. Kinan pun berkata, "4 ekstremitas? Apa kalian meremehkanku? Aku sudah melampaui 4 ekstremitas." Jawab Kinan. "Ya, karena pertanyaanmu sudah kujawab, maka kau bisa mati dengan tenang." Lanjut Kinan menambahkan. Sontak membuat kultivator itu menjadi ketakutan. Kemudian si kultivator berambut hijau pun berteriak, "Tidak, ini semua salahku. Tolong ampuni para juniorku. Aku akan mati untuk kesalahanku," ucap dari kultivator berambut hijau itu. Kinan pun menatap kultivator berambut hijau itu, kemudian berkata, "Sudah terlambat untuk menyesal. Seseorang harus selalu membayar untuk tindakannya." Kinan pun bersiap dengan serangannya dan menghabisi orang-orang itu dengan sangat easy peasy.